Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus luar biasa. Adik-adik, pastinya adik-adik hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan hati yang gembira, dalam keadaan sukacita, dan dalam keadaan yang semangat adik-adik. Walaupun ibadah kita belum bisa bertatap muka, namun kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik selalu merindukan untuk kita selalu beribadah. Oke adik-adik, sebelum ibadah kita mulai, kakak mau lihat nih adik-adik sudah siap atau belum ya. Wah, ternyata adik-adik hebat. Adik-adiknya pintar-pintar, sudah duduk manis dan rapi, sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng, sudah menyiapkan Alkitabnya. Adik-adik semakin hari semakin luar biasa. Nah, namun kakak ingatkan satu lagi adik-adik, persembahannya. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan menyanyikan satu pujian bersama-sama adik-adik ya. Pastinya adik-adik sudah tahu nih lagunya. Yesus itulah satu-satunya. Kita bernyanyi bersama-sama adik-adik ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua, ho ho ho, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga, ho ho ho, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Jadi kita sudah memuji Tuhan dan kita akan memulai ibadah kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan setiamu yang masih kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan dan berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami terlebih di masa pandemi ini ya Tuhan, Engkau yang telah memelihara kami dengan baik. Tuhan, mampukanlah kami ya Tuhan, untuk kami selalu mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkatilah ibadah kami dan pimpinlah ibadah kami ya Tuhan, agar terlaksana dengan baik. Berkati juga Kak Ria yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, agar kami dapat mendengar dan mengerti isi dari firman-Mu Tuhan, serta dapat melaksanakan dan melakukan firman-Mu dengan baik. Dan kiranya Tuhan, Engkau menyambut dan mendengarkan doa kami. Kami sudah datang kepada Engkau untuk berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak Ria. Tapi sebelumnya Kak Ria mau tanya, kalau Mama mau masak supaya rasanya enak, supaya ada asin-asinnya gitu, pakai apa ya? Iya benar sekali, pakai garam. Pintar. Kalau yang ini nih, kalau malam hari kita sering pakai lampu. Kira-kira untuk apa ya lampu itu ya? Ya, hebat, untuk menda penerang supaya kelihatan ya. Wah, semuanya pada pinter. Oke deh, kenapa ya Kak Ria bilang garam dan lampu? Wah, mau tahu? Yuk, kita dengar cerita firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, tadi Kak Ria udah tanya garam dan juga lampu. Kira-kira apa hubungannya ya dengan firman Tuhan hari ini? Siapa yang mau tahu?
Oke, kita cari tahu bersama-sama di kitab Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Adik-adik sudah ketemu? Oke, kita baca sama-sama. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Taram, adik-adik, Kak Ria punya 2 gambar nih. Coba lihat ya. Yang pertama ada gambar apa ini? Siapa yang tahu? Iya, ini seperti tempat garam ya. Oke, yang satu lagi gambar apa ini ya? Benar sekali, ini ada lampu. Garam dan lampu. Garam rasanya apa ya? Asin, adik-adik. Benar sekali. Tahu nggak adik-adik? Garam ini banyak fungsinya loh adik-adik. Apa saja ya? Yuk coba di rumah sebutin satu persatu gunanya garam. Kak yang mau dengar? Oh iya, untuk bumbu masak. Siapa ya di rumah pastinya ada garam. Kalau mamanya masak-masak pasti pakai garam untuk bumbu masak ya, sebagai perasa. Apalagi ya? Ada yang ngomong nih kayaknya. Apa fungsinya garam? Hebat. Wah, untuk antiseptik. Antiseptik kali ya? Iya. Antiseptik seperti apa ya? Apalagi di masa pandemi adik-adik. Wah, garam ini bisa membunuh kuman loh adik-adik. Ya, zaman-zaman dulu belum ada itu namanya betadin ya. Pasti opa-oma yang dulu-dulu itu tahu nih kalau garam ini bisa dijadikan antiseptik untuk kumur-kumur. Kalau misalnya kita batuk atau radang ya, nah terus ada sariawan gitu, pasti bisa pakai garam kumur-kumur antiseptik. Wah, hebat adik-adik yang jawab itu. Apalagi ya? Coba ada lagi yang jawab nggak ya fungsinya garam? Siapa yang suka makan ikan asin? Wah, kalian suka? Iya, garam ini adik-adik bisa juga fungsinya untuk mengawetkan. Ya, makanya ikan asin itu nggak busuk. Nggak busuk gimana ya? Maksudnya nggak ada ulatnya. Ya, kenapa? Karena sudah pakai garam. Kalau misalnya ikan asinnya ada ulatnya, itu artinya kurang garam, ya. Nah, jadi fungsi garam ini banyak sekali adik-adik. Kak Ria kasih tahu 3. Yang pertama tadi sebagai bumbu masak, yang kedua antiseptik, yang ketiga sebagai pengawet ya, supaya bahan makanan itu tidak busuk ya adik-adik. Nah, itu fungsi garam. Hebat sekali adik-adik ya. Nah, yang kedua ini nih. Apa tadi? Lampu. Iya, lampu atau terang ya adik-adik. Seperti terang itu digambarkan seperti lampu, atau juga bisa adik-adik seperti lilin. Nah, ada lagi apa? Nah, matahari, pokoknya bulan, benda-benda penerang itu. Apa fungsinya adik-adik? Yo, kita jawab sama-sama. Kalian mau dengar? Iya, sebagai benda penerang supaya kita nggak kegelapan. Kalau nggak ada lampu, coba ya. Wah, adik-adik lihat Kak Ria nggak? Gelap ya adik-adik ya.
Nah, coba kalau ada lampu. Wah, jadi kelihatan deh. Nah, itu dia fungsinya. Seperti firman Tuhan hari ini juga adik-adik. Seperti perumpamaan garam dan lampu. Garam dan terang tadi. Kita juga Tuhan ajarkan untuk menjadi garam dan juga terang dunia. Nah, seperti ini adik-adik ya, kita baca. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Artinya adik-adik, ketika adik-adik menjadi anak yang belajar dari garam tadi, ya, adik-adik menjadi garam dunia, artinya adik-adik berdampak buat orang lain. Adik-adik bisa memberikan, menjadi berkat buat orang lain, ya, di rumah, membantu papa mama, kakak adik, opa oma, ya, berbuat kebaikan, ya, menjadi contoh dan teladan buat di sekitar adik-adik. Itu tandanya adik-adik sudah menjadi garam dunia, ya. Adik-adik melakukan firman Tuhan dengan cara melakukan kebaikan dan menjadi berkat di sekitar adik-adik. Itu artinya adik-adik sudah menjadi garam dunia. Ya, tidak hanya itu adik-adik, Tuhan juga mau kita menjadi terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya, ketika adik-adik sudah menjadi garam dunia, adik-adik sudah berbuat kebaikan, adik-adik juga menjadi terang dunia. Ya, jangan pernah takut untuk tampil. Dalam artian adik-adik harus berani berbuat kebaikan ke semua orang, ya. Kalau misalnya ada yang salah, adik-adik harus berani mengatakan salah, ya. Harus jujur. Ketika ada teman-teman adik-adik yang berantem, ya, adik-adik harus berani melerai mereka, ya. Adik-adik harus berani ke depan. Wah, jangan berantem. Adik-adik harus berani mengatakan yang benar, ya, di sekitar adik-adik. Itu tandanya adik-adik sudah menjadi terang dunia, ya. Tidak boleh takut kalau adik-adik benar. Oke? Oke deh. Jadi kita semua, khususnya untuk adik-adik kelas kecil yang ada di rumah, jadilah garam dan terang dunia, ya. Ya, dimana adik-adik bisa melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga berani mengatakan hal yang baik, yang jujur, dan berani ke depan untuk tampil bahwa menyatakan kasih Tuhan dan berkat Tuhan itu sudah ada di dalam kehidupan adik-adik semua. Oke? Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kak Ria percaya kita semua terberkati lewat firman Tuhan ini. Jadi garam dan terang dunia. Semangat adik-adik, karena kalian semua adalah garam dan terang dunia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu yang diceritakan oleh Kak Rie, Tuhan. Kiranya apa yang tadi sudah diceritakan itu Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk keadaan saat ini, yaitu pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan, kiranya agar pandemi saat ini segera berakhir ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama kembali dengan keluarga, saudara sanak kami, teman-teman kami ya Tuhan.
Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan dari segala ancaman. Dan juga Engkau berkati para pemimpin bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan, terkhusus para Pak Presiden beserta wakilnya dan juga jajaran yang lainnya, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja kami. Kiranya Engkau selalu berkati gereja kami, yang kami tahu gereja itu bukan gedungnya tetapi adalah orang yang ada di dalamnya ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati jemaat yang ada di gereja kami ya Tuhan. Dan juga berkati pendeta, para majelis presbiter, diaken, penatua ya Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk para pelayan di gerejamu yang menjalankan tugasnya ya Tuhan, agar semuanya diberikan kesehatan ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang lemah tubuhnya ya Tuhan, lemah fisiknya ya Tuhan, atau sakit, yang sedang sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau angkat penyakitnya agar bisa beraktivitas kembali seperti biasa ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk mama papa kami, oma opa kami ya Tuhan, agar selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan juga berkati segala aktivitasnya ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang ingin kami panjatkan dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita akan melanjutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Untuk itu sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bernyanyi satu lagu, Aku Bawa dan Berikan. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan kita, memuji Tuhan. Dan sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya berkati persembahan kami,
agar berguna bagi pelayanan kasih gerejamu, dan juga berkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah kami, kiranya apa yang tadi sudah kami dengar firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Ria dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan berkati mama papa kami dalam pekerjaannya dan juga oma papa kami dalam masa lansianya. Kiranya Engkau selalu berikan kebahagiaan, kesehatan, dan panjang umur. Dan juga Tuhan berkati sekolah kami yang dalam sekarang masa-masa libur ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, selalu berikan kami kesehatan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah ada berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita di akhir ibadah kita. Untuk itu adik-adik jangan pada sedih semua, karena kita akan bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Dan di sini kakak mau mengingatkan untuk adik-adik untuk selalu taat terhadap protokol kesehatan, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga jaga jarak, dan yang keempat tidak berkerumun di tempat yang ramai, dan juga yang terakhir yaitu berdoa. Oke adik-adik, mungkin kakak Kavina dan juga Karya dan juga Kak Darsi pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, aktivitas minggu ini adalah garam dan terang dunia. Seperti di foto ini. Adik-adik siapkan stik atau lidi, kemudian karton, pensil, dan juga spidol. Adik-adik buat seperti contoh di foto ini ya. Kemudian jangan lupa nanti foto bersama dengan adik-adik lalu dikirimkan ke grup WA kita. Oke, thank you.